Salah satu yang sering saya temuin adalah banyaknya teman seru yang mungkin nyimpen dompet nih di belakang saku. Nah, ketika duduk dompet itu bisa membuat tidak sama levelnya, sehingga bisa menyebabkan salah satunya adalah nyeri punggung. Jadi kalau taruh dompet di belakang, coba sekarang taruhnya di meja ya. Hai teman seru, saya Opi, fisioterapi dari Brawijaya Klinik Kemang. Sering nggak sih ketika kalian duduk di depan komputer seperti ini mengeluh adanya nyeri leher, nyeri kepala, dan sampai kadang kesemutan sampai ke jari-jari tangan. Nah, kenapa tuh ya? Jangan-jangan kalian ada yang nggak bener nih cara posisi duduknya dan juga penataan dari workstationnya. Nah, berikut kita simak ya bagaimana cara duduk yang benar di depan komputer. Cara yang benar atau duduk yang benar ketika berada di depan komputer, yang pertama komputernya. Pastikan komputer berada di depan kalian, tidak di sebelah kanan atau sebelah kiri. Oke, bagus. Yang kemudian yang kedua adalah pastikan ketinggiannya satu eye level dengan mata. Kalian bisa dibantu dengan adjust dari kursinya ya. Yang ketiga, pastikan ketinggiannya pas. Kenapa? Supaya ketika kalian mengetik seperti ini, siku tersupport sempurna dan pundaknya lurus untuk mengurangi adanya nyeri atau impingement saraf yang ada di sebelah sini. Oke, berikutnya yang paling penting adalah cara duduk. Kalian pasti sering nih duduk posisinya bungkuk. Nah, untuk supaya duduknya lebih tegak, kalian bisa dibantu support bantal. Seperti ini, ditaruh bantal di belakang. Oke, sehingga nanti nggak ada jarak antara tulang belakang dan juga si kursinya, supaya nanti punggungnya pun bisa tersupport dengan sempurna. Dan yang gak kalah pentingnya adalah pastikan lutut lebih rendah dibanding dengan panggul, supaya tidak ada entrapment atau impingement di daerah panggul. Nah, salah satu yang sering saya temuin adalah banyaknya teman seru yang mungkin nyimpen dompet nih di belakang saku. Nah, ketika duduk dompet itu bisa membuat tidak sama levelnya, sehingga bisa menyebabkan salah satunya adalah nyeri punggung. Jadi kalau taruh dompet di belakang, coba sekarang taruhnya di meja ya. Dan yang gak kalah pentingnya adalah yang terakhir tipsnya, pastikan yang namanya kaki tersupport sempurna di lantai. Jika ketika kalian sudah adjust kursinya, kemudian kakinya menggantung, bisa ditaruh bantal atau kursi kecil supaya support di kakinya lebih sempurna. Kenapa sih kaki harus tersupport dengan sempurna? Jika kaki tersupport dengan sempurna, bisa menyebabkan punggung pun juga tersupport sempurna dan juga mengurangi kekakuan di betis. Oke, tips terakhir yang tidak kalah penting adalah posisi kaki harus support sempurna di lantai. Oke, dan apabila setelah kalian adjust kursinya, kalian mendapati kakinya gantung, bisa disupport bantal atau sejenis kursi kecil. Supaya apa? Jika kaki kita tersupport sempurna di lantai, punggung pun juga tersupport sempurna dan juga bisa juga untuk mengurangi kekakuan yang ada di betis. Dan yang paling penting nih, walaupun kalian bekerja terus di depan komputer, pastikan untuk selalu aktif bergerak. Paling tidak setiap jam. Supaya apa? Otot-ototnya nggak kaku lagi dan juga sempatkan untuk stretchingnya. Kita simak ya teman seru stretchingnya setelah ini. Stretching yang bisa kalian lakukan di depan komputer seperti ini dan gampang banget. Yang pertama adalah stretching leher. Oke, bisa tarik lehernya ke bawah. Oke. Nah, selama kalian sudah merasakan stretching di daerah leher belakang, tahan 15 detik. Oke, kemudian yang berikutnya adalah lihat ke atas. Ya, atau gini juga bisa. Nah, oke. Semaksimal mungkin aja ya, dan jangan disamakan stretching ini dengan teman-temannya karena bisa jadi fleksibilitasnya kan berbeda. Tahan juga 15 detik. Oke, cukup. Stretching yang ketiga, side stretching seperti ini. Dan kalau merasa kurang adanya stretching, bisa dibantu seperti ini. Dan yang paling penting nih, pundak di sisi yang menjauh harus tetap ada di bawah, menjauhi dari leher. Karena biasanya saya temukan banyak yang stretching tapi pundaknya tetap naik ke atas. Nah, ini kurang pas. Tidak akan jadi stretching yang maksimal di otot. Oke, seperti ini. Tahan juga 15 detik. Dan jangan lupa ulangi di sisi sebelahnya. Oke, yang berikutnya yang paling enak banget pasti rasanya di leher adalah sedikit tengok ke kanan. Lalu lihat lurus ke bawah ke arah ketiak.
tarik dengan bantuan tangan untuk sedikit mendorong kepala ke bawah. Tahan posisi ini dan pasti kalian akan berasanya stretchingnya di daerah belakang. Oke, tahan posisi ini 15 detik dan ulangi di sisi satunya. Oke. Nah, yang tak kalah pentingnya adalah pasti tangan sering kaku karena banyakan ngetik di depan komputer ya. Stretching juga daerah tangan. Nah, ini gunanya untuk stretching di area triceps. Oke. Tarik semaksimal mungkin aja. Pasti akan berasanya di area tricepsnya, ya. Lalu ulangi di sisi satunya 15 detik juga. Oke. Nah, karena kita sering ada di posisi statis lama di depan komputer, pasti akan merasakan adanya kaku juga nih di daerah upper back-nya. Kita juga bisa stretching ini ya teman seru, gampang. Dan ini pasti rasanya enak banget. Taruh tangan di belakang kepala, lalu lean ke belakang. Oke. 5 detik, maju lagi. So it's like gitu. Oke. Kita ulangi lagi. Bungkukin sedikit ke depan, lalu stretch ke belakang. Kalau ketika stretching kalian mendengar suara kretek, nggak apa-apa, itu berarti tandanya kaku banget nih di area tulang belakang. Nah, perlu diperhatikan ketika stretching ini, kalau ada nyeri, jangan dilakukan ya stretchingnya. Dan jangan lupa, disarankan untuk melakukan stretching ini adalah tiap 30 menit sekali jika kalian mengalami kekakuan yang sangat di area pundak. Dan juga stretching ini bagus supaya kalian tidak harus selalu ada di depan komputer terlalu lama. Oke? Dan yang paling penting, jangan bekerja terus ya. Selalu sempatkan waktu untuk berdiri dan berjalan supaya otot-ototnya nggak kaku. Oke? Nah, teman seru, tadi kita sudah ya menyaksikan bagaimana stretching di depan komputer dan juga cara duduk yang benar ketika berada di depan komputer. Jangan lupa, jangan cuma dilihat tapi juga dilakukan ya teman seru. Setiap 30 menit sekali kalau kalian merasakan kaku banget nih di daerah leher atau paling nggak setiap jam. Oke, saya Opi, fisioterapi dari Brawijaya Klinik Kemang, pamit. Sampai jumpa lagi, dah.